satu. Itu banyak yang tidak mau mengakui, apalagi setelah dikatakan oleh Nabi Yunus bahwa Tuhan yang ada di dunia ini adalah tidak sama dengan apa saja yang ada di alam semesta. Tuhan kita Allah itu tidak sama sekali dengan makhluknya atau ciptaannya yang ada di seluruh alam semesta. Ini Nabi Yunus menyampaikan kepada umatnya seperti itu. Kemudian bagaimana? Selain itu memberikan salah satu sifatnya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, tidak bisa diraba dengan tangan kita, dengan tidak bisa dilihat oleh mata kita. Akhirnya umatnya apa? Semakin tidak percaya, diberikan pengertian seperti itu. Sebab apa? Mereka sudah terbiasa menyembah Tuhan yang mereka buat sendiri. Mereka membuat Tuhan, bagi Tuhan yang buat mereka sendiri. Wong Tuhan kok nggak kelihatan, ya Tuhan kok nggak sama sekali. Nggak gelem mengakui bahwa Tuhan di alam semesta ini hanya satu yang tidak sama dengan makhluk yang lain. Itu tidak mau mengakui. Akhirnya Nabi Yunus apa? Kesulitan untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang lain. Untuk tauhidnya, untuk keyakinannya saja sulit. Rakyatnya adalah bandel-bandel, beling-beling, wangel dibimbing kepada ketuhanan. Akhirnya apa? Sampai Nabi Yunus apa? Mengatakan kepada umatnya, kalau kamu nanti tidak mau mengikuti ajaran saya sebagai utusan Allah, kamu tidak mengakui kalau saya sebagai utusan Allah, nanti kalau Allah marah, Allah itu murka, risikonya kamu tanggung sendiri. Ya, Tuhan kalau marah, risikonya kamu tanggung sendiri, kata Yunus kepada umatnya. Tapi bagaimana umatnya jawabnya? Nah, kalau ada azab atau risiko, saya yang nanggung sendiri, bahkan datangkan sekarang azabnya Allah, siksaan Allah kon nekakne saiki. Itu nantang namanya, ya. Orang kafir, orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, itu menantang malah kon nekakne apanya? Siksaannya. Bagaimana? Nabi Yunus lama sekali memberikan pelajaran kepada umatnya tadi, bertahun-tahun, bukan hanya 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu, 1 bulan 2 bulan, 1 tahun 2 tahun, tidak, bahkan puluhan tahun. Pengikutnya hanya sedikit, pengikutnya hanya cukup dihitung dengan jari aja. Puluhan tahun, kamu bayangkan, itu sebenarnya kan sudah termasuk nabi yang sabar, ya. 10 tahun paribasane hanya mendapatkan 11 wong, 10 tahun. Sing gelem percaya, sing gelem manut, ngoroleh wong 11 upamane. Itu kan termasuk nabi yang sabar. 10 tahun ajak-ajak kok sing gelem manut, sing gelem percaya ngoro wong 11. Berarti koyok-koyok setahun itu hanya 1 orang. Coba, subhanallah. Ini Nabi Yunus sabarnya luar biasa. Tapi karena umatnya itu menentang, nantang pangeran, diomongi karo Nabi Yunus, kon iman karo pangeran diwai pelajaran, nantang kon nekakne azabe, ya ta? Kon nekakne azabe, lan Nabi Yunus suwe-suwe ora sabar, suwe-suwe pegel suwe-suwe. Akhirnya apa? Nabi Yunus meninggalkan tempat tinggalnya tadi, meninggalkan tempat tinggalnya bersama umatnya, ditinggal ngalih. Laleh ngalih ora cedek. Nabi Yunus leh ninggal ngliwati laut. Ngliwati laut mesti perlu kendaraan laut, numpak kapal laut. Sapa sing wis tau numpak kapal laut iki? Sinten sing pun nate numpak kapal laut? Pun nate numpak kapal laut? Penak. Hah?
numpak kapal laut penak. Sapa sing wis tau numpak kapal selam? Ya, belum ada yang numpak kapal selam, belum ada. Ya, saya juga belum pernah numpak kapal selam. Ya, itu melewati laut, akhirnya apa? Nabi Yunus ikut numpang kapal yang ada di laut situ, dan penumpangnya adalah tidak banyak seperti sekarang. Ya, kalau sekarang kapalnya besar-besar bisa ratusan orang. Dulu kapalnya adalah kapal manual. Ya, manual itu apa? Disetir karo menungso. Ya, ya. Akhirnya apa? Nabi Yunus bersama-sama dengan yang lain naik kapal. Nah, naik kapal tadi apa? Seperti halnya orang yang melarikan diri, umatnya ditinggal. Mereka apa? Sangkik jengkele. Umatnya dibimbing angel, tinggal melayu ning luar pulau. Nah, ning kapal laut bagaimana? Nah, kebetulan pada waktu itu ada badai besar. Badai itu apa? Angin ya. Angin. Akhirnya apa? Dari nakodanya kapal itu mengambil kesimpulan supaya bisa aman, ya, supaya bisa aman, penumpangnya dikurangi. Padahal wis tekan jerone laut, nek ngurangi piye iki? Arep minggir ya waduh, ya. Iki kadung tengah-tengah, ya. Arep minggir adoh, balik neh adoh, terusnya ya adoh iku. Akhirnya dalam perjalanan mengambil kesimpulan untuk dikurangi muatannya. Nah, ternyata cukup dikurangi satu, ya, satu orang dikurangi, itu harus jadi korban, dilepaskan dari kapal. Ya, cemplung ini laut. Bagaimana itu untuk ngambil? Sopo sing kudu nyemplung iki? Diundi ngerti? Ya, dilutring, ya. Dua kertas, dua jeneng itu, akhirnya diambil sopo iki sing kudu nyemplung laut, dikuak ning laut. Akhirnya apa? Undian pertama ternyata Nabi Yunus kena. Undiannya harus apa? Harus terjun ke laut, ya. Padahal di laut itu apa? Isinya hanya air, ya. Dicemplung nih, sitok dicemplung nih Nabi Yunus. Akhirnya apa? Penumpang yang lain nggak terima nek Nabi Yunus dicemplungnya laut, sebab Nabi Yunus termasuk orang yang bagus katanya, ya, orang yang baik, ya. Nah, Nabi Yunus apik eman-eman iki, matur apik kok dicemplungnya laut. Akhirnya undiannya diulang lagi, sepakat diulangi lagi, ya. Diulang lagi supaya nanti yang terjun ke laut jangan Nabi Yunus. Ternyata apa? Kedua kalinya undian juga jatuh pada Nabi Yunus, ya. Sampai 3 kali seperti itu Nabi Yunus kebagian kudu nyemplung laut. Akhirnya apa? Nabi Yunus ikhlas, mengikhlaskan diri untuk terjun ke laut. Kamu bayangkan cemplung ning gone banyu sing akeh kaya ngono kaya laut. Iso langi aduh ya tetap kesel. Nabi Yunus ikhlas nyemplung laut, mbuh mati mbuh urip pokoke ikhlas. Akhirnya apa? Nabi Yunus langsung terjun ke laut. Tapi apa yang terjadi di situ? Nabi Yunus langsung ditangkap. Siapa yang nangkap? Ya, ditangkap oleh utusannya Allah yang berupa ikan. Ya. Ikan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap ya Nabi Yunus. Nabi Yunus langsung ditangkap, ya, dicaplok karo iwak. Lah mlebu ning jero iwak, kamu bayangkan. Penak kira-kira. Penak mboten kira-kira. Wong nyemplung ning jero wetenge iwak. Penak nang mboten? Nah, Nabi Yunus rumangsa gak enak ning jero wetenge iwak iku. Sebab apa? Weteng dedet e, rumangsane kaya digiling. Ya, rumangsane kaya digiling awake kaya remuk-remuk iku ning jero iwak iku. Akhirnya Nabi Yunus apa? Merenungi diri.
merenungi diri apa? Mikir-mikirnya awake dhewe. Ya Allah, dosa napa ingkang kula lakoni niki sehingga kula jenengan hukum kados ngaten. Kula niki dosa kula napa Gusti kok kula jenengan hukum kados ngaten. Ya. Kula niki dosa pancene tapi kula mboten mangertos kesalahan kula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Niki Nabi Yunus udine ngono kuwi ning Al-Qur'an enek ngono ngaji petuk kuwi yaiku pengakuannya Nabi Yunus, doanya Nabi Yunus. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah Gusti, kula pancen dolim, kula berbuat salah menyalahi dateng panjenengan. Nek panjenengan ternyata dateng kula mengke masuk tiang ingkang rugi. Kula termasuk tiang ingkang rugi. Niku pengakuane Nabi Yunus nalika ning wetenge iwak. Ya. Nabi Yunus akhirnya diguwawa iwak itu, digo silem. Dadi kok numpak kapal selam itu. Nabi Yunus kaya numpak kapal selam, tetapi apa? Gak menak lungguh ngono gak wong jero weteng iwak. Ya. Parane nang ndi Nabi Yunus gak roh digo iwak nek nang ndi. Ya. Nang laut digo mau kalaku iwak ning jero weteng iwak iku. Iku mau rasane kaya apa mbayangne. Nyemplung ning jero wetenge iwak. Arti giling dadekne tae iwak. Nah, Nabi Yunus. Tapi karena itu ikan adalah utusan Allah dan untuk menyelamatkan Allah, utusannya Allah juga. Akhirnya Nabi Yunus juga bisa selamat walaupun merasakan sakit. Ya, kamu bayang nih, nang jero wetenge iwak terus digiling akhirnya dadi tae iwak to. Ya ora penak to bisne. Mboten penak to? Penak mboten? Penak mboten? Mboten penak ya. Sapa sing pengen ning jero weteng iwak, jak selem ning kapal laut. Enten sing pengen? Hah? Nek numpak kapal selam penak ya, iso ndorong barang penak. Tapi nek kapal selame kaya kapal selame Nabi Yunus berupa iwak ya gak penak. Nabi Yunus jajah ning jero laut, tapi gak roh, aku ki ning ndi gak roh. Ya. Akhirnya apa? Sampailah Nabi Yunus di tepi laut ikan tadi bersama ikan tadi. Mungkin diperintahnya karo Gusti Allah. Sakwise teko pinggir laut bagaimana? Iwak iku mau memuntahkan. Ya, mutah iwak. Mutah iku apa? Ngetok nih barang yang ada di perut iku ya. Akhirnya Nabi Yunus bisa mencelat metu saka tutuke iwak iku mang. Tutahne saka ya. Ya. Tutahne iku akhirnya nyolot ning pinggir laut. Nah, Nabi Yunus iku gak iso apa-apa iku Nabi Yunus. Ning pinggir laut lemah. Ya. Lesu, wesel ya. Bar ning kapal laut rekreasi ya. Ning jero laut kok ya. Ning gone apa? Kapal selam kesel iku ya. Ning kapal selam nek dibondo kaya dibondo iku. Nek kok dibondo tok gak apa, kaya diremek-remek iku. Lah arep mlebu gilingane pakan apa perute iwak iku mau ya. Iku merasakan sakit akhirnya diuntahne wis lemes tempes Nabi Yunus. Akhirnya di situ beberapa hari gak iso tangi ya. Gak iso tangi. Bagaimana oleh Allah Subhanahu wa taala ketepaan ya. Di tempat Nabi Yunus diuntahkan tadi ya, ada salah satu tanaman, satu batang tanaman ya. Kalau sekarang seperti halnya labu ya, kayak inilah labu sing dijangan itu. Itu dekat dengan tempat diuntahkannya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala supaya makan buah labu yang ada di sampingnya tadi sebagai obatnya. Ya, sebagai obat. Akhirnya apa? Nabi Yunus juga melaksanakan perintah Allah, makan yang berupa labu tadi. Labu akhirnya
lama-lama badannya pulih kembali. Ya, lama-lama badannya pulih kembali. Pulih ya, pulih waras meneh. Akhirnya Nabi Yunus bisa sembuh, bisa waras, bisa sehat. Akhirnya wes tekon jobone apa? Puluh meninggalkan umatnya. Akhirnya apa? Umat yang ditinggal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus teko kono ya wis metu ya. Sekarang kembali kepada umatnya. Umatnya sing ditinggal piye? Ya. Umatnya sing ditinggal piye? Umatnya sing ditinggal karena dia menantang-nantang kepada Tuhan supaya didatangkan azab, supaya didatangkan siksaan. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan siksaannya Allah yang berupa apa? Tidak hujan lama sekali, tidak ada buah-buahan, makan makanan lama sekali, kering ya, tanahnya kering, nggak ada air ya. Itu terasa umatnya bagaimana? Sedih. Masa sedih apa? Ya, masa sedih. Enek salah satu sing iman tadi apa? Oh iki diomongin Nabi Yunus kan percaya ning Gusti Allah, ora gelem saiki tinggal Nabi Yunus piye jare kene. Ya, goleki Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus goleki arep apa? Arep iman. Arep percaya, arep manut karo Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus sudah terlanjur keluar dari pulau itu, ya. Umatnya bagaimana? Banyak yang mati. Ya, banyak yang mati karena kena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu banyak yang mati bagaimana? Karena tidak ada hujan, tidak ada makanan, banyak yang mati. Tapi akhir-akhir Nabi Yunus bagaimana? Dapatkan berita bahwa umatnya sudah banyak yang beriman. Ditinggal itu sudah banyak yang beriman. Nabi Yunus tapi ngalih itu ya. Nabi Yunus wis ngalih saka pulau ya. Nah, itulah sebagai kisahnya Nabi Yunus, sebagian, masih banyak sebenarnya Nabi Yunus itu kisahnya ya. Itu sebagian yang jadi penarik yang jadi kesimpulan bagi kita adalah alhamdulillah diberi hati yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya nek donya iku ora nek Tuhan, kejaba namung Gusti Allah. Awake dhewe percaya nek ora nek Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nek awake dhewe nabine Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka diwaca ping 3 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, awake dhewe termasuk umatnya Muhammad. Termasuk pada siang hari ini awake dhewe ngaji iki krana ngikuti perintahe Nabi Muhammad. Sing Nabi Muhammad memang disuruh oleh Allah supaya umat manusia menjadi umat yang baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, dengan mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad sebagai utusan Allah, mudah-mudahan kita tidak dapatkan adab di dunia, juga tidak dapatkan adab di akhirat ya. Walaupun toh kita sebenarnya, nah kalau Allah itu sudah sejak Nabi yang awal sampai akhir dikatakan Tuhan Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala, gak bisa dilihat. Tuhan itu koyo apa toh? Apa koyo iki toh? Enggak. Apa koyo iki? Tidak. Apa koyo iki? Tidak sama dengan apapun juga. Itu adalah Tuhan kita. Yang bisa merasakan adalah
rohani kita, jiwa kita yang bisa merasakan. Kalau badan kita tidak bisa merasakan, ya, mata kepala kita tidak bisa merasakan, tapi hanya lantaran saja. Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk berpikir, untuk menemukan Tuhan dengan cara memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Mikir-mikir tentang ciptaannya Allah. Nggak usah mikir Allah itu kaya opo, nggak usah dipikir, tapi mikiro opo sing didadekake karo Gusti Allah. Coba salah satu dibayangkan kita, matahari yang ada di atas sana, ya. Kita melihat matahari yang seperti itu, coba itu adalah kita berpikir, ya, maha besar Allah. Allah telah menciptakan matahari yang seperti itu bisa memberi sinar padang sealam semesta. Ya lah, awake dhewe iso padang ketok ngene karena ada matahari. Nek ora nek matahari kira-kira kaya apa? Peteng apa padang? Peteng atik ngono apa? Menungso gak iso urip iku nek ora nek matahari. Ya. Menungso gak iso urip sebab apa? Ora iso panganan sing dipangan. Sebabnya apa kok ora nek panganan sing dipangan? Tandur-tanduran gak iso urip nek ora nek matahari. Ya, ini kita berpikir tentang ciptaannya Allah. Sing wae pengertian ngene iki yaiku peneruse para nabi adalah para ulama, ya. Sing terus nih tugasnya nabi dan rasul ini adalah para ulama, termasuk ini iki kaya Pak Rohani Bununah iki termasuk ulama cilik, ulama kecil, bimbing bocah-bocah cilik supaya bisa ngerti marang ketuhanan, ya. Tingkatannya ulama ini sing gede, ini sing cilik, ya. Bimbing kamu semuanya ini bisa menjadi memberi pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Paham ya? Saged ya? Paham ya kok? Ngerti ya? Sing paling mbok senengi apa guys? Numpak pesawat? Numpak apa? Perahu ning laut? Ya? Numpak kapal selam? Numpak kapal selam seneng, tapi nek kapal selamnya berupa ikan gak seneng, ya. Nabi Yunus itulah yang pernah naik kapal selam, ya, kapal selam yang luar biasa. Yang lain belum pernah ada, ya. Yang lain belum pernah ada. Nabi Yunus naik kapal selam, ya. Cukup sekian kisah dari salah satu nabinya Allah, yaitu kisahnya Nabi Yunus, ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, utamanya anak-anak, bisa menambah keimanan. Utamanya adalah kita percaya bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad sebagai utusannya Allah. Walaupun kita tidak pernah ketemu dengan Muhammad, tapi kita percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, diutus kepada seluruh hambanya sealam semesta ini. Gak nang Indonesia tok, ya. Sak donya iku sing bimbing adalah Nabi Muhammad. Makanya Islam ini semebar sak donya ya. Semebar sak donya. Wakile peneruse Nabi Muhammad yaiku mau para ulama iku, ya. Para ulama. Yang Indonesia ya ulama Indonesia, yang di Malaysia juga ulama Malaysia. Itu adalah meneruskan tugasnya para nabi atau para rasul, ya. Mudah-mudahan anak-anak itu semuanya bisa meneruskan tugas para nabi, para rasul ini untuk membimbing manusia supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tutup dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, ya. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman